Sudah 30 orang, kita mulai aja ya. Boleh yang. Karena saya kira yang paling diperlukan adalah Pak Angelo kalau setiap hari Minggu ini. Karena mereka besok mau CHC itu, capek hitung cuan. Hitung cuan. Ya. Baik, selamat malam Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam acara ulasan pasar awal minggu, dan terutama seperti yang Anda tunggu sekalian adalah rekomendasi saham dari AMTA, dari Pak Angelo, dan terutama Pak Angelo juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah disampaikan di grup WA baik Gold maupun Zoom Gathering. Kita harapkan waktunya tidak akan terlalu lama karena semua sudah siap. Saya sendiri ingin menyampaikan preview IHSG dari Elliott Wave Prognosis. Selama ini target-target yang disampaikan oleh Elliott Prognosis beberapa minggu yang lalu hampir dapat dikatakan semuanya telah tercapai, dan sekarang telah muncul target-target baru yang akan kita presentasikan nanti dalam kesempatan ini. Baik, perkenankan saya dalam saat ini untuk share screen menyampaikan ulasan tentang IHSG berdasarkan output dari Elliott Wave Prognosis. Tampak ya? Ya, kelihatan yang. Kelihatan ya? Bentar, saya sembunyikan dulu. Yap. Jadi kelihatan kita dapat melihat IHSG di sini ya. Saya akan slide share dulu. Akan saya perlihatkan target-targetnya. Keadaan IHSG nampaknya masih strong uptrend. Seperti kita lihat di dalam gambar ini di sudut kiri bawah. Kita melihat jika time frame primary, intermediate, minor, minute semuanya dalam keadaan positif serta up trendnya, maka dapat dikatakan IHSG dan dalam keadaan uptrend. Target-targetnya adalah sebagai berikut, dan sesuai dengan Elliott Wave sekarang ini IHSG berada di wave ketiga. Wave ketiga ini cukup panjang kalau Anda pelajari di dalam pelajaran Elliott Wave yang disampaikan bagi mereka-mereka yang mengikutinya di pelatihan B-Trade oleh Pak Wijen Pontus. Jadi Elliott Wave ini biasanya wave 3 adalah wave terpanjang. Di mana target-targetnya adalah sebagai berikut. Target pertama, target terdekat adalah 5683. Seperti dapat terlihat di gambar ini, yaitu 5683 ya. 5683. Kalau 5683 ternyata tercapai di minute time frame, maka dia akan kemungkinan menuju ke 6030. Untuk target minornya adalah di 5757. Jika ini terlampaui, maka target berikutnya adalah 6354. Intermediate adalah 5802. Sedangkan target berikutnya kalau terlampaui 5802 ini 6427. Ya. Dan target primary yaitu yang agak lebih panjang lagi, targetnya adalah 6114. Dan jika dilampaui,
mencapai 7224 ya. 6114 sebenarnya belum mencapai all time high saat sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu all time high-nya sekitar 6.600, 6.300 dan 6.400 jika tidak salah. Akan tetapi kalau ini terlampaui dengan target 7244, maka all time high-nya bisa terlampaui. Nah, mari kita lihat, saya sedikit melihat ada sesuatu yang menarik bagi saya, adanya rounding bottom di sini ya. Adanya rounding bottom di sini. Sebentar saya ganti dulu warnanya. Adanya rounding bottom di sini. Dimana kalau ini terjadi cup and handle, ini tidak sempurna, ya. Hanya saja kalau terjadi rounding bottom dan garis batas ini break, tertembus, maka target berikutnya adalah sepanjang ini, ya, dipindahkan ke sini kira-kira. Nah, silakan itu berapa dapat terlihat bisa mencapai angka di sekitar 6.000 ya. Jadi kemungkinan besar ini target berikutnya adalah 6.000 berdasarkan pola rounding bottom. Pola rounding bottom. Nah, ini pandangan saya berdasarkan mata saya untuk diketahui bahwa kita jika belajar chart pattern, ya pola chart, ada beberapa pattern, ada rounding bottom, ada head and shoulders, ada cup and handle, ada pennant, ada flag, ada double bottom, ada triple bottom, ada W figures ya, ada yang namanya gergaji wedging, wedge ya, rising wedge, ada yang namanya down wedge ya, downtrend wedge, banyak lagi pola-pola chart yang bisa kita pelajari. Untuk diketahui, mempelajari pola chart ini sangat penting sekali karena pola chart bisa menentukan target harga. Pola chart bisa menentukan target harga. Ada buku yang dikarang oleh alumni G-Club dulu, alumni PIPMI beberapa belas tahun yang lalu. Dia pengarang juga When to Buy and Sell Candlestick Can Tell. Ya, dia mengarang buku yang namanya Jual Saham Anda Lebih Tinggi, yang memberikan pelajaran tentang chart patterns. Saya lihat meskipun itu kopian, barangkali ya tidak istilahnya tidak sopan itu yang kopinya sampai dijual di Tokopedia. Jual saham Anda lebih tinggi itu ada juga di Tokopedia. Hanya saja bukan hanya di Tokopedia kita bisa mempelajari chart pattern. Chart pattern juga bisa dipelajari dengan mudah dicari di Google. Chart pattern, bermacam-macam chart pattern ya. Jika Anda bisa berbahasa Inggris dengan mudah, Anda mempelajarinya. Ada yang mengatakan bahwa kita baca buku bisa jadi pintar. Tetapi baca buku ada guru bisa jauh lebih pintar karena ada yang menerangkan. Dalam hal ini, PIPMI nanti bersedia untuk jika ada yang berminat mengadakan pelatihan apa yang dinamakan dengan chart pattern. Ini sangat menarik sekali chart pattern ini. Dan ini sangat
dipakai juga oleh beberapa analis teknikal di Indonesia. Ya. Contohnya, waktu Pak Eko Gunawan dari Stockbot memberikan presentasi mengenai Stockbot kepada kita, dia banyak menggunakan chart pattern untuk menentukan target harga. Nanti pada tanggal 25 Desember kita akan kedatangan pembicara tamu, yaitu Kapten Gemma Guyardi. Beliau adalah kapten instruktur penerbang di Amerika, tapi dia juga merupakan trader yang sangat terkenal. Presentasinya di dua IFTA, IFTA Kuala Lumpur dan IFTA kemarin, dan sangat recognized oleh para analis teknikal internasional lainnya. Dia akan memperkenalkan Introduction to Astronauty. Saya melihat setiap mengikuti presentasi dia, apakah di YouTube atau di tempat-tempat lain, dia juga sering menggunakan apa yang dinamakan dengan pendekatan chart pattern, ya. Baik. Selanjutnya target-target sudah saya sampaikan tadi. Jadi saya kira saya tidak usah memberikan gambar selanjutnya setelah gambar yang tadi. Akan tetapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa ini yang harus kita perhatikan. Very positive signal. The signal apply to investor for medium price as well as medium term as well as long term. Ya. Jadi bisa mencapai 30%. Jadi silakan yang mau jadi investor, ya, untuk ini dijadikan pegangan, tentunya ada disclaimer-nya. Saya kira demikian ulasan pendek saya mengenai prognosis atau prognos dari Elliott Wave yang dikeluarkan oleh Elliott Wave Prognosis. Ya. Yang jelas, targetnya beberapa minggu yang lalu, semuanya telah tercapai, malah telah dilampaui. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, silakan. Sebelum Pak Angelo men-take over, atau nanti aja pertanyaan mungkin pada acara terakhir, kan tidak ada acara foto-fotoan, ya. Baik Pak Angelo, saya stop share screen saya. Selanjutnya silakan Pak Angelo menyampaikan ulasan IHSG untuk minggu depan, serta beberapa, terutama mereka menginginkan rekomendasi dari AMTA dulu, setelah itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Waktu saya persilahkan kepada Pak Angelo. Terima kasih, Yang. Saya langsung share saja ya. Ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan, mulai kelihatan. Oke. Ini yang saya buka adalah IHSG. Kalau Bapak Ibu lihat, ini jelas ya, 4 kelompok big player hari Kamis confirm buy and hold. Itu namanya hot bandar. Usia hot bandar ini hanya 4 hari ya, berarti Kamis, Jumat, sampai Selasa terakhir. Kalau Rabu berarti sudah tidak hot bandar lagi, tetapi umur dari masing-masing MMR itu masih belum expire di hari Rabu ya. Nanti hari Kamis baru expire kalau tidak ada kenaikan 1 atau lebih MMR-nya. Interaksi Pak Angelo. Ya, Yang.
memang kalau apa hot bandar itu umurnya memang hanya 4 hari. Ya, hot bandar per hari. Tapi kalau individual MMR naiknya itu umurnya 5 hari. Oh ya, itu baru saya tahu tuh. Oh ya, Itu dihitung dari ininya ya, dari barnya ya. dari 12. kenaikan MMR-nya. Oh, Pak Alfati nongol nih. Oh, Pak Fatih minta trailing stop dong. Oh iya nih, Pak Alfati. Trailing stopnya udah ready nggak? Coba dia biar bicara dulu. Oke, Ya, jadi untuk ISG ini masih hot bandar, maka sampai hari Selasa kita berharap bisa berlanjut naik, tapi yang lebih kita harapkan sebetulnya koreksi ya, supaya kita bisa dapat harga murah nih. Naiknya udah 4 hari berturut-turut, mungkin ya 4 hari 5 hari berturut-turut malah sejak dia bottom fishing di sini ya. Ini waktu ini muncul nih bottom fishing, tapi begitu naik harganya, harga index close lebih gede daripada open, maka bottom fishingnya ya otomatis hilang ya. Jadi ini sekarang kita berharap ada koreksi dulu sehari aja gitu. Ini kan semua udah koreksi nih. Koreksi lagi sehari supaya nanti untuk naiknya bisa lebih lebih mantap ya. Wah sayang nih di Instagram suaranya nggak nongol deh. Nggak apa-apa lah. Oke. Em, jadi kita bisa berharap untuk trading ya dengan bottom fishing maupun dengan MMR yang naik. Nah sekarang coba kita explore ya. Kita explore yang Bandar Bay ya. Kita ingin lihat apakah ada pilihan-pilihan yang bagus buat kita selama seminggu ini. Nah, ini ada cukup banyak ya saham pilihan dan kita ingin coba cari short berdasarkan range yang terbesar karena di situ semakin gede trading range-nya, semakin besar juga profit kita ya. Kita klik di trading range-nya, nah kita lihat 18% untuk saham Same. Nah, coba kita lihat nih Same nih. Apakah wah mantap nih Same, masih ada 5 hari kenaikannya ya dengan trading range 18% dengan demand power sebesar ini pasti akan langgeng. Waduh, mantap. Ini memang sudah tinggi ya. Tapi kalau bandarnya beli dan nggak ada perlawanan penjual ya pendakian pasti akan berlanjut nih. Nggak tahu nih ada apa nih sampai ini saham dikolek dengan agresif ya sama bandarnya. Tapi boleh ikutan silahkan. Dan average cap-nya juga 41 miliar per hari ya. Ini cukup cukup liquid ya. Oke, itu untuk saham-sahamnya silahkan. Tidak usah berpikir 2-3 kali. Sekali berpikir aja langsung ikutan ya. Aisa. Nah, ini yang juga baru keluar dari konsolidasi lama ya. Ini sabar sekali nih yang nunggu. Udah banyak bottom fishing dan bottom fishingnya cukup bekerja baik ya untuk profit tiap 2 hari. Nah, kita lihat hari ini hari Jumat kemarin ada satu big player confirm buy and hold. Maka kalau confirm buy and hold ya kita yakin bahwa masih ada 5 hari kesempatan untuk naik ya. Sebentar yang oke. Jadi untuk Aisyah masih ada kesempatan 5 hari untuk dari ke atas. Kita berharap ada koreksi ya. Kita harap ada koreksi untuk dapat harga lebih murah Aisyah nih. Dengan tradingnya 19%, ini cakep banget. Dia sebetulnya sudah mulai naik di harga sekitar 240 ya, di sekitar sini nih. MMR sudah naik nih semuanya. Tapi kemudian 3 MMR ini flat lagi ya. Mereka one day trading, tinggal satu yang buy and hold. Berarti masih 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 ada kesempatan 5 hari lagi akan naik harganya. Oke, sebentar. Sorry yang ini ada setting yang
Salah. Oke. Oke, itu untuk Aisyah yang masih ada 5 hari lagi. Kesempatan harga ditarik ke atas. Untuk Aisyah. Silakan yang mau ikutan ya. Berikutnya MPMX. MPMX. Wah, hot bandar juga ya. Hot bandar dengan demand power sebesar ini ya. Ini juga bisa kita ikutannya. Mudah-mudahan masih dikasih murah lagi supaya kita bisa dapat harga lebih murah ya. Karena masih ada 5 hari ini kesempatan harga ditarik ke atas. Dan kalau dalam 5 hari itu MMR naik lagi, itu pendakiannya bisa lebih jauh lagi ya. Dan kita lihat ini dia sebetulnya masih terhitung murah nih. Kalau kita lihat MPMX-nya nih. Ya, waduh prospeknya ini untuk ke atas ya. Kita bandingkan demand powernya dengan selling pressure di belakang itu nggak ada lawan ya. Jadi silahkan nih. Kayaknya market kita oke banget nih ya. Oke, silahkan ikutan untuk MPMX. Oke, berikutnya zinc. Zinc satu kelompok big player beli, masih ada 5 hari lagi ya kesempatan bagi big player untuk menaikkan harga ya. Yang bottom fishing di sini mungkin sudah jualan ya. Belum jualan karena ini belum 5 hari ini. Sewaktu ini naik ya, kita hitung. 1 2 3 4. Nah, belum expired. Jadi waktu bottom fishing di sini harusnya hold terus dan sampai sekarang harusnya masih hold lagi ya. Jadi silahkan yang belum sampai ikutan juga silahkan untuk ikutan ya. Oke. Berikutnya Pegas. Pegas ini juga yang disebut dengan hot bandar ya. Hot bandar yang mantap banget nih. Silahkan yang belum ikutan untuk ikutan dari Pegas ini. Dengan trading 12% ini cukup pas-pasan sih. Tapi demand power yang besar ini bisa cukup langgang ya. Coba kita mundur nih. Memang sudah tinggi sih. Sudah tinggi tapi dia baru break resisten di sini. Mudah-mudahan terus lanjut ya. Tapi dengan demand power sebesar itu harusnya bisa lanjut. Ditambah lagi dengan hot bandar ya. Jadi silahkan nih yang mau ikutan. Oke, berikutnya 1 2 3 4. Udah, oke, 5 besar aja ya yang. Selanjutnya kita langsung lihat pertanyaan dari teman-teman ya. Teman-teman. Oke. Mulai dari Bu Erna menanyakan Antam. Antam ada 2 kelompok big player ya, 2 kelompok big player melakukan aksi beli 2 hari lalu, 1 2. Ada 3 hari lagi kesempatan untuk ditarik ke atas. Dengan demand power sebesar ini ya memang sebetulnya bisa lebih langgeng ya pendakiannya. Jadi silakan yang mau ikutan Antam. Belum ada tanda-tanda big playernya jualan ya. Sorry. Berikutnya masih dari Bu Erna. Wow, WA saya ketutup. Sebentar saya cek sini. Inco. Inco ada bottom fishing. Memang hanya ada 1 kelompok big player yang sudah confirm buy and hold 2 hari lalu. 1 2 ya. Masih ada 3 hari lagi kesempatan untuk ditarik ke atas, maka manfaatkan segera bottom fishingnya karena ini bisa dapat harga murah ya. Dengan tradingnya 12% ya cukup lah untuk bisa profit nantinya. Apalagi kalau 4.700 plus 1% ditembus ke atas lagi, nah itu bisa
bertahan berlanjut kenaikannya. Jadi silahkan yang mau ikutan Inco nih. Berikutnya Sido. Waduh, Sido, oh tidak ada yang memang turun, jadi sebetulnya ini pada waktu exit, nah ini sering kali muncul pertanyaannya. Kalau ada exit, tapi ini memang nggak ada yang turun, itu kok bisa begitu? Karena memang justru itu kesempatan kita beli ya, semacam buy on weakness, karena memang belum confirm jualan. Ada waktu 5 hari sejak exit ini untuk rebound, entah itu rebound itu selanjutnya lanjut ke bearish, atau ditarik lagi kembali ke uptrendnya. Nah, saya kasih contoh ya, contoh terakhir, kejadian terakhir HMSP ya, exit, tapi dia nggak turun nih. Nah, kalau ini terjadi, itu kesempatan beli, nanti tunggu 5 hari. 5 hari itu bisa dibawa ke bearish, tapi dalam 5 hari itu kita harus jualan kalau tidak ditarik ke uptrend ya. Tapi kalau ditarik uptrend ya kita hold ya. Dan ini kan memang belum 5 hari. 1, 2, 3. Hari keempat sudah uptrend. Jadi kita nggak akan jualan. Tapi kalau 5 hari 1, 2, 3, 4, 5 dia nggak ke uptrend, nah itu pertanda dia akan bearish, buru-buru jualan langsung. Jadi justru kalau ada exit, itu kesempatan kita beli di harga murah ya. Ini cukup sering terjadi dan cukup sering menjadi pertanyaan, tapi tetap aja muncul pertanyaannya walaupun sudah muncul penjelasannya di ulasan-ulasannya ya. Jadi sama seperti tadi saham apa Sido ya, coba kita cek Sido. Saham Sido ini kesempatan beli justru tinggal masih ada 4 hari lagi nih. 4 hari lagi untuk ditarik ke atas atau bearish ya. Jadi hold aja. Bagi yang belum beli harusnya beli ya. Lalu tunggu 5 hari. Oke, itu untuk Sido diperhatikan ya. Kalau dia tembus ke atas 810 lagi plus 1% ya berarti MMR akan naik lagi. Nah, itu berarti di hold ya. Yang beli di sini harusnya hold ya. Yang beli di bottom fishing ini juga hold ya. Karena ada extension 5 hari dari exit tanpa MMR turun itu. Oke, itu untuk Sido. Berikutnya WSBP. Ini sudah expire, tapi hari Jumat ada sempat naik MMR-nya lalu flat lagi, itu berarti dia one day trading ya, maka kita tidak akan ikutan dulu sebelum muncul bottom fishing. Yang sudah beli di hari Jumat harusnya sudah jualan juga, karena dia one day trading bandarnya. Kita harus ikutin one day trading. Nah sekarang yang kita tunggu bottom fishing atau penembusan 234 plus 1% baru kita bisa ikutan juga ya. Silahkan. Jadi jangan dulu nih, ditunggu dulu SBP. Jangan mendahului. Berikutnya ISAT. Wah, Bu Erna nanyanya cukup banyak nih. Aktif juga nih Bu Erna ya. Woman Trader. Nah, ISAT juga baru bottom fishing hari Kamis. Harus jual hari Senin. Karena Senin juga kelihatannya sudah expire nih MMR-nya. Harus jual hari Senin. Kecuali kalau 2220 plus 1% ditembus ke atas ya, karena ini akan menjadi resistance bandar baru di hold ya, yang bottom fishing hari Kamis. Atau yang belum ikutan, tunggu sampai 2220 plus 1% ditembus baru bisa ikutan lagi. Oke, itu untuk ISAT. LSIP. LSIP 3 kelompok big player beli ya, 3 kelompok big player beli. Silahkan ya untuk ikutan. Dengan demand power sebesar ini kita berharap ini sangat langgeng ya pendakiannya ya. Silahkan nih kalau berminat di LSIP. Trading set tapi pas sih, pas-pasan 11%. Berikutnya KLBF. Aduh, KLBF jangan dulu ya. Jangan dulu, kita hanya tunggu 15.20 plus 1% ditembus, tapi juga trading days-nya nggak menarik banget ya, 8% ya. Jadi tapi kalau yang berminat tunggu, jangan langsung action. Oke, sekarang berikutnya dari Pak Toto APLN. APLN, wah waktu hari Kamis one day trading. Jadi harusnya hari Jumat sudah tidak ada yang beli. Mungkin belinya hanya kalau sudah muncul bottom fishing-nya. Jadi yang beli hari Jumat karena bottom fishing itu sudah benar ya. Oke, silakan
jualnya berarti hari Selasa ya, hari Selasa jualnya. Kecuali kalau 162 ditembus lagi, sehingga memang naik ya, plus 1% ya, ditembus lagi baru di hold yang bottom fishing hari Jumat ya. Silakan, trade ini juga pas-pasan 12%. Berikutnya DKFT. DKFT. Oh, kita hanya tunggu bottom fishing ya. Ini sudah expire lama ya. Kita harus sabar ya. Dan ini patut ditunggu karena 17% trading range cukup besar ya. Silahkan ditunggu saja DKFT. Dari Pak Heri Agro. Agro 2 kelompok big player beli. Nah, mantap nih. Silahkan ikutan ya. Lagi dikasih murah nih. Wah, dengan 25% trading range ini bisa cukup bagus nih. Tapi hati-hati ya, ada resistance cukup kuat nih di 444. Oh, pantasan dia langsung ketahannya. Hati-hati ya. Kalau 444 tembus, baru kita bisa lebih tenang ya. Tapi ini tetap rule-nya berlaku ya. Masih ada 4 hari lagi kesempatan harga ditarik ke atas ya. Hati-hati kalau ternyata selling pressure ini memang bekerja, dia turun, MMR pasti akan balik badan ke bawah, itu harus lari ya. Kalau MMR confirm turun sampai penutupan itu sudah harus lari, nggak bisa ditunda lagi. Oke, HMSP. Oh, yang tadi saya buka tuh HMSP. HMSP dikasih murah dengan bottom fishing, silahkan ikutan ya. Walaupun trading ini pas-pasan 10%, nggak masalah karena bottom fishing nih. Dan ini masih ada 2 hari lagi, jadi bottom fishingnya jual setelah 3 hari ya. Di hari ketiga, sorry. Di hari ketiga, bukan di hari kedua. Di hari ketiga baru jualan, karena itu MMR-nya expire, kecuali kalau 1570 ditembus ke atas lagi, MMR naik ya di hold ya, yang bottom fishing hari ini, Senin. Silahkan diperhatikan tuh yang mau ikutan. Fire, wah, Fire menggemaskan. Ada 3 kelompok big player confirm buy and hold, dikasih bottom fishing lagi murah, demand powernya oke banget. Saya sih udah ikutan ya, sangat berharap ini rounding bottom ya, seperti yang bilang tadi ya. Ini mantap banget nih pendakiannya, bisa demand power segede gitu. Dan kalau nggak salah ya, saya mundurin, ini harga dulunya ini tinggi banget ya. Waduh, mantap nih. Sayang agak lemot nih. Sebentar, saya mau tunjukin prospek pendakiannya dengan demand power segede gitu. Boleh sih ya, sampai 2000 tuh. Selama bandarnya nggak jualan, entah kenapa dia beli segitu banyak, pasti ada alasan dong. Oke, saya lihat selling pressure di atas nggak ada ya. Trading 24% juga untuk trading jangka pendek juga akan bisa bikin kita CHC ya. Silakan Fire, Pak Heri, sama kita. Bull ini, Tins. Tins masih ada 3 hari lagi akan ditarik ke atas ya. Jadi silahkan yang mau ikutan, nih lagi dikasih murah nih. Mantap nih. Trendnya juga cukup bagus ya, 14%. Oke. Kalau 11.20 ditembus lagi ke atas, ini akan naik lagi ya memangnya. Dan ini hot bandar ya. Hot bandar yang expirednya nanti 2 hari lagi. Tapi untuk MMR-nya 3 hari lagi expirednya. Jadi masih aman ya. Silahkan nih ikutin Tins. Kalau Same udah ya, Bro, ini dari topik Amta tadi. Nah, Pak Johan Friend yang udah lama ditunggu-tunggu. Coba lihat. Dia masih ragu nih. Sempat naik, tapi terus money trading. Nah, harusnya kita juga harus ikutan ya pada waktu itu ya. Mungkin kita loss, mungkin kita profit dikit waktu hari Jumat, tapi harus jualan ya. Kita masih tunggu lagi sampai penembusan 73 plus 1%. Dan ini kalau benar ini dia tembus, ini menjadi demand power yang sangat luar biasa juga nih, friend. Nggak ada lawan di atas. Betul. Mantap nih. Patut untuk ditunggu karena trading Indonesia juga besar ya, 28%. Silahkan nih ditunggu dan dipantau. Keras. 3 hari lagi ya, masih ada kesempatan untuk ditarik. Dengan tradingnya 19%, cukup bagus nih. Dan kalau 444
plus 1% ditembus lagi, ini bakal ikutan balik lagi nih. Maksudnya bakal ikutan naik MMR-nya, itu akan langgang banget ke pendakian. Dan di main power juga akan confirm lagi, oke banget nih. Silahkan nih. Wah, bagus-bagus ya sekarang sahamnya. Oke, berikutnya INKP. Yang sebelumnya jelek malah udah jadi mengarah ke bagus nih. INKP yang belum nih. Tapi memang ini masih dalam masa 3 hari lagi, 1, 2, masih ada 3 hari lagi untuk ditarik ke atas ya. Entah itu uptrend atau hanya sekedar technical rebound. Jadi yang sudah beli di sini silahkan ditunggu sampai 3 hari lagi. Kalau nggak kemana-mana baru harus langsung jualannya. Kemungkinan cut loss, kemungkinan sedikit profitnya. Tapi untuk masuk sekarang juga masih bisa sih, karena kan ini masih lebih rendah daripada harga waktu dia baru exit ya. Silahkan yang mau ikutan, masih ada 3 hari lagi sebelum kita putuskan kita jual atau tidak ya. Kalau ditarik ke atas lagi ya kita hold. Tapi kalau 3 hari itu nggak ada kemana-mana, kita jualannya. Takutnya akhirnya jadi bearish. Silakan nih untuk INKP ikutan. Berikutnya dari Pak Abdillah, BBRI. BBRI ini sudah expire, yang kita tunggu hanya bottom fishing atau penembusan 4010 plus 1% ya. Jadi silahkan nih. Sebenarnya pada prinsipnya sih bagus ya, belum ada tanda-tanda jualan. Ini big playernya hanya Satway. Kita nggak tahu kenapa bandarnya menunggu sesuatu ya, sehingga harga belum naik-naik ya. Ini trennya bagus ya, di Memphis juga bagus, belum ada selling pressure yang mengkhawatirkan. Silahkan sih kalau mau ikutan bottom fishingnya. Kalau yang trader jangka panjang ya di hold aja sampai candlenya menjadi merah ya. Kayak di sini kan candle merah, itu harusnya jualan ya kan, tapi kan nih nunggu penutupan konfirmasinya, pasti jualan open besoknya kan. Dan ternyata di open besoknya 3370 itu sudah naik MMR-nya di open besok. Jadi sebetulnya nggak jualan kalau kita ikutin rule-nya ya. Di harga open sudah naik ya kita hold ya. Yang kampanye kita tadinya mau jualan karena MMR-nya turun, kita waktu besoknya kita nggak jualan, kita hold tetap. Nah, karena MMR-nya langsung naik. Jadi sampai di sini hitungannya masih hold sebetulnya bagi yang jangka panjang. Oke, silahkan BBRI diikuti dan dipantau ya. Berikutnya BMRI. BMRI jangan dulu ya. Ini kenapa nih saham ini 3 kelompok big player jualan ya di pertengahan November. Tapi yang jelas kalau udah kelihatan gini kita jangan ikutan. Tunggu sampai ada indikasi bagus. BTPS. BTPS sudah 3 kali bottom fishing. Ini masih bisa kita gunakan ya untuk kesempatan mendapatkan capital gain. Silahkan yang mau ikutan bottom fishingnya dengan trading days 13% ya. Oke, silakan. Breeze yang kemarin sempat naik MMR-nya tapi one day trading ya, malah jualan ya. Di sini one day trading ya, besoknya dia jualan. Ada satu kelompok big player jualan, jadi jangan dulu ya. Tunggu sampai dia tembus 1410 plus 1%, baru kita bisa ikutan lagi. Entah kenapa nih ada satu kelompok yang jualan. Kalau memang dibiarkan turun oleh bandar yang beli semua nih, itu demand powernya ada di sekitar level ini nih, di sekitar level antara 11.25 sampai 9.20 kalau memang dibiarkan turun sejauh itu ya. Tapi kalau pengalaman di sini kan enggak ya, begitu dekat-dekat support pertama di 11.25 langsung ditarik lagi ke atas oleh demand power di sini. Tapi sekarang ya jangan dulu ya Breeze, karena ada satu kelompok yang jualan. Oke, berikutnya BBCA. BBCA kita hanya tunggu bottom fishing atau penembusan 33.000 plus 1% ya. Jadi jangan dulu kecuali yang jangka panjang yang sudah pegang ya hold, silahkan di hold aja. Berikutnya dari Bu Clarissa, BBNI ya, BBNI belum. BBNI ada bottom fishing, nah silahkan nih yang mau ikutan. Langsung durasi hanya 2 hari ya, karena sudah expire nih MMR-nya. Sebetulnya sih ini bagus ya, demand power besar, belum ada tanda-tanda jualan. Tapi ya kalau yang jangka pendek tetap kita ikutin durasi trading
2 hari. Nah, kalau kita memang memperhatikan tren, kalau tren itu kuat banget memang 2 sampai 5 hari ya bottom fishingnya. Silahkan mau pilih mau durasi 2 hari atau tunggu sampai 5 hari untuk bottom fishingnya. Berikutnya ICBP. Wah, ICBP ada bottom fishing bagus ya. Silahkan nih. Silahkan, ini dikasih murah banget. Di sini kan one day trading pasti belum punya barang ya setelah kenaikan tajam ini. Nah, sekarang saatnya beli nih. Hanya saja trading di sini cuma 5% ya. Bagi saya sih kurang menarik. Oke, berikutnya dari Pak Tesar, beef. Wah, udah lama saya nggak lihat beef nih. Estita. 3 kelompok big player beli, silahkan. Satu selling pressure, support resistance sudah ditembus juga ya. Selling pressure berikutnya ada di 159. Jadi kalau mau ikutan silahkan, dengan hati-hati dengan 159 itu. Kalau itu ditembus itu akan bagus banget. Berarti ada akumulasi ya beli yang melawan selling pressure itu sehingga penaikan bisa akan kuat. Trade ini juga 17% nih. Cuman sayang sekali saudara-saudari, hanya 750 juta rupiah per hari rata-rata nilai transaksinya. Jadi kalau mau ikutan ya jangan gede-gede, pakai uang jajan aja untuk untuk ikutannya ya. Hati-hati, nanti gampang beli susah jual. Oke, berikutnya best. Best dikasih murah tapi belum ada bottom fishing, jadi jangan ikutan dulu ya. Tunggu sampai ada bottom fishingnya. Di sini hari Kamisnya dia one day trading. Jadi harusnya kita juga sudah ikutan one day trading. Nah, Kamis tunggu, Jumat tidak ada bottom fishing, kita tunggu saja dulu, atau penembusan 191 plus 1% baru ikutan. Dan ini patut ditunggu karena 19% nih. Trading ini cukup besar. Oke. Berikutnya GIAA, ini juga cakep nih. Maksudnya patut dipantau juga nih. Oh enggak, malah lebih keren lagi, ada hot bandar ya. 2 hari lagi akan expire, tapi untuk MMR-nya masih 3 hari lagi. Mudah-mudahan dikasih murah nih supaya kita bisa dapat murah. Kalau mau langsung ikutan juga boleh ya. Dengan trading range 12%, dan kalau dia baru gerak nanti akan naik juga nih trading range-nya. Silakan nih, cakep nih. Wah, demand powernya cukup besar ini. Silakan ikutan GIAA. Berikutnya dari Pak Alex, BBTN. BBTN ya, belum BBTN. Oh, BBTN dari ini bukan? Oh, bukan ya. Oke, silakan. BBTN belum kita bahas. Udah expired, yang kita tunggu bottom fishing ya. Bottom fishing baru kita ikutan dengan durasi trading 2 hari ya. Atau kalau setelah bottom fishing MMR naik ya di hold ya. Ini masih langgang sebetulnya, cuman untuk trader jangka pendek kan maunya beli murah, jual lebih mahal. Jadi ya ditunggu aja bottom fishingnya, yang biasanya juga bekerja bagus. Silakan ditunggu bottom fishing. Bagi yang jangka panjang di hold aja ya sampai MMR turun atau candle merah. Berikutnya PTBA. PTBA. PTBA 1, 2. Udah tinggal 1 hari lagi pendakian. Jadi mendingan tunggu bottom fishing aja ya. Tunggu bottom fishing baru ikutan ya. Tapi tradingnya juga 7% ya, nggak terlalu menarik. Oke, itu untuk PTBA. Adro yang kayaknya juga oke nih. Oh iya, ada satu kelompok big player confirm buy and hold, dikasih bottom fishing, silahkan ikutan ya. Dengan durasi tradingnya 4 hari lagi, berarti hari kelima jualan ya. Silahkan, kecuali kalau memang naik lagi ya di hold ya. Silahkan nih, mantap nih. Oh ya, keren nih. Silahkan ikutan Adro walaupun tradingnya cuma 10% ya. Berikutnya Excel. Excel tinggal tunggu bottom fishing atau 2360 plus 1% ditembus baru kita ikutan ya. Ya, itu untuk Excel cukup singkat. Pura.
pura belum ya. Yang bottom fishing di sini Senin sudah harus jual ya, jangan ditunda ya. Dengan trade ini 18% sih bakal lumayan nih profitnya nih. Yang bottom fishing di sini cukup cermat ya. Profitnya akan lumayan nih. Silahkan Senin jualan ya. Kalau untuk tembus di 134 kelihatannya masih jauh sih ya. Tapi ya siapa tahu ya. Kalau tembus ya di hold, jangan jualan. Oke, itu untuk pura. Berikutnya dari Pak Juhara KF dan KLBF temannya. KF dan KF kayaknya belum sih. Ya, masih belum, sama dengan KLBF juga. Sama ya, belum ya. Kita masih tunggu penebusan resistance big play di 1520 plus 1% ya. Dan trading ini juga belum menarik ya. Dari Bu Ningsih, Antam sudah, KLBF juga sudah. NATO, salah baca. Yang bottom fishing 2 hari Rabu harusnya sudah jual hari Jumat. Nah, sekarang tinggal tunggu penebusan 540 plus 1% yang memang sudah dekat nih. Silahkan nih dipantau nih. Tradingnya juga mantap ya, 14%. Silahkan nih. NATO dipantau, tembus itu langsung ikutan. Tapi kalau nggak tembus ya tunggu bottom fishing lagi ya. Dari Pak Arwin, Tower. Tower, tunggu dulu. Belum ada indikasi bagus. Ini memang one day trading ya. Nah, kita curiga nih kenapa di one day trading lalu turun lagi ya. Jadi jangan ikutan dulu. Apalagi tradingnya cuma 6% ya. Kita tunggu sampai bandarnya benar-benar confirm ya. Jangan mendahului. ICBP sudah, BRIS sudah. Dari Pak Sugiarto, P1. 1, 2, 3, 4. Satu hari lagi ya. Ini lagi dikasih murah, mudah-mudahan rebound besok dan MMA naik ya. Mudah-mudahan nih. Tapi kayaknya enggak sih. Mudah-mudahan koreksi aja biar jadi bottom fishing kita bisa gunakan untuk trading ya. Jadi tunggu ya sampai ada kenaikan MMR karena kemungkinan sih akan ada resistance baru ya di 510 ya. Tapi kita tunggu aja apakah memang begitu. Dipantau aja dulu untuk bottom fishing, ditunggu dulu ya. Jangan masuk dulu sekarang, tunggu bottom fishing aja. Kemudian Telkom. Telkom ada bottom fishing di sini, harusnya sudah jual hari Jumat ya. Dan tunggu saja bottom fishing berikutnya atau penebusan 3270 plus 1% baru boleh ikutan ya. Silahkan nih untuk Telkom ya, diikutin. Dipantau maksudnya. Berikutnya Pak Hendro BBNI udah. UNTR nih, UNTR. Udah 4 kayaknya nih. Jadi tinggal 1 hari lagi, tapi memang itu ada bottom fishing ya. Silahkan diikutin. Jualnya hari Selasa ya, yang ikutin bottom fishing di sini. Atau kalau dia tembus 21875 plus 1% ya di hold, jangan jual ya. Karena kalau itu terjadi lumayan nih, ada calon demand power yang cukup bagus. Ini bakal keren nih pendakiannya. Silahkan ya dipantau ya. Tapi tradingnya cuma 8,7% ya. Tapi kalau berminat sih oke-oke aja. Dipantau tapi. GGRM. Bottom fishing langsung dimanfaatkan ya. Dengan durasi tradingnya masih ada 3 hari lagi. Berarti durasinya hari keempat harus jualan nih. Dari bottom fishing hari Jumat ya. Silahkan nih diikuti langsung dengan demand power sebesar ini. Ini akan bagus sekali nih bottom fishingnya. Diikutin. Berikutnya. Nah dari Pak Anggit nih. HMSP sudah tadi Pak Anggit. Indi yang belum nih. Ini ya sudah hari keempat, besok hari terakhir ya. Jadi sudah mau expired, jadi kita tunggu aja bottom fishing baru ikutannya. Tradingnya 11,5
4,5% cukup lah. Atau kita tunggu penembusan 1190 plus 1% baru kita hold. Buy and hold ya, ikutan ya. Kita ikutan di situ. Berikutnya dari Paranto Pegas. Ya, Pegas. Wah, ini hot bandar. Udah nggak usah pikir jauh lagi, silahkan ikutan. Kalau toh dia turun Senin, bagus, malah bisa dapat murah ya. Silahkan nih, jangan dipikir panjang lagi untuk Pegas. Berikutnya BDMN. BDMN, ini masih ada 4 hari lagi. Silahkan diikutan ya, dengan demand power bagus nih. Tradingnya 10% ya, perbankan ya memang gitu sih. Silahkan nih yang mau ikutan. Kalau MMA-nya ditarik lagi ke atas, nah kita bisa hold lebih lama lagi ya. Silahkan nih, BDMS masih oke, belum ada tanda-tanda bandarnya jualan. WIIM. Ada bottom fishing ya. Nah, ada bottom fishing, kita bisa manfaatkan jualnya hari Selasa. Dengan tradingnya 19%, ini akan cakep nih. Profitnya lumayan ya, walaupun hanya 2 hari. Dan di sini volumenya demand power yang cukup bagus, jadi kelihatannya akan langgeng, apalagi kalau 570 plus 1% ditembus ke atas, ini akan oke banget nih. Jadi cocok untuk diikuti nih WIM. Berikutnya Wika. Jangan ya, ini semuanya jualan, entah kenapa nih ada sesuatu jualan ya, jangan. Kita skip untuk Wika, bisa gitu ya. Dari Pak Setiadi, Era jangan dulu ya, masih belum ada tanda-tanda bagus, kita skip saja. BSDE, ada bottom fishing, silakan ikutan, jualnya berarti hari Selasa ya, tapi tradingnya cuma 12%, jadi ya pas-pasan lah. Atau 1070 ditembus ke atas, nah baru bisa boleh hold ya. 1070 plus 1% ditembus, baru kita bisa hold lebih lama. Jadi boleh, silahkan nih dipantau, diikutin maksudnya untuk BSDE. Berikutnya CTRA. CTRA ada satu kelompok big player jualan, jadi ya kalau mau aman ya kita tunggu dulu. Kelihatannya akan turun, ada demand power kuat ya di sini ya. Ini kan ada demand power di sekitar level ini yang akan menahan penurunannya. Bagi yang punya strategi berdasarkan pemahaman ini, silahkan ya, mungkin jemput di sini atau mungkin tunggu sampai ada MMR naik lagi ya, silahkan ya. Tapi yang jelas kalau ada big player jualan, kita nggak mau kena floating loss jauh, kita jualan aja, karena kan belum tentu dia akan langsung tahan sehingga besok naik ya. Bisa aja dia biarkan sampai ke area demand power baru dia tarik lagi ke atas ya. Oke. Berikutnya SMSM dari Pak Gunawan. SMSM. Nah, yang bottom fishing di sini harusnya sudah jualannya hari Jumat, dan yang ditunggu sekarang adalah bottom fishingnya lagi. Jadi kita tunggu saja ya, jangan mendahului. Ada prospek bagus sih dengan demand power ini, tapi entah kenapa big playernya ini menunda ya, nunggu sesuatu. Ya kita ikutan tunggu aja, jangan kita dahului ya. Oke, itu untuk SMSM. Adro sudah boga sekarang. Boga. Ini boga nih, termasuk tidak ada MMA turun ya, ada exit, tidak ada MMA turun, ini beli harusnya di sini, dan masih ada 4 hari lagi
untuk menunggu apakah ditarik kembali ke uptrend atau bearish ya. Dalam 4 hari itu kalau nggak ditarik ke uptrend, kita jualan. Oke, manfaatkan technical reboundnya. Oke, itu untuk juga ya dipantau ya bagi yang memahami dan sudah beli di hari Kamis, hold sampai masih ada 4 hari lagi. Oke, berikutnya INKP sudah Tekim yang belum nih. Tekim ini bisa begitu ya semua jualannya, jadi jangan ya. Selling price-nya juga gede banget nih, jangan ya. Oke, berikutnya dari Pak Deka Asri udah tadi. BJBR Asri udah belum sih tadi? Asri belum ya. Asri kita bahas. Asri dia ada pendakian ya, yang one day triknya udah tadi ya. Oh mungkin dari stock pick amtanya ya. Oh enggak juga sih. Oke, Asri sebetulnya masih ada, coba 1, 2, 3. Masih ada 1 hari lagi kesempatan ditarik ke atas dan kemungkinan itu oleh bottom fishing ini. Silakan langsung ikutan aja dengan demand power segini, oke banget. Dan kalau bottom fishing itu membawa harga menembus 2541%, itu bisa berlanjut pendakiannya. Silakan nih, langsung ikutan aja nih, Asri. Mantap. Kalau yang jangka panjang ya di hold ya sampai MMR-nya turun. Oke, berikutnya BJBR. Itu udah BJBR. Ada bottom fishing, silakan ikutan. Kalau bottom fishing itu menghasilkan penembusan 1320 plus 1%, di hold ya. Di hold saja. Silakan nih ikutan untuk bottom fishing dari BJBR. Berikutnya PPRO. Wah, ada one day trading nih waktu hari Jumat. Sayang banget ya. Ini pasti range-nya gede banget ya. Ini memang dihitung satu karena sebelumnya kan nggak aktif. Ada di kuburan 50 nih. Jadi dia belum hitung rata-rata yang sesuai dengan kenaikan terakhir. Jadi sekarang yang kita tunggu adalah bottom fishing atau penembusan 70 plus 1%, baru kita bisa ikutan lagi ya. Silakan ikuti dengan hati-hati ya. Oke, PPRO. Berikutnya dari Pak Pitoyo, JSMR. ZSMR 1, 2, 3, 4. Besok hari terakhir ya. Mudah-mudahan hari terakhir itu dengan penembusan 4200 plus 1%, maka itu akan menyebabkan MMR naik. Nah kita bisa langsung ikutan dan kemungkinan besarnya iya, karena demand powernya besar nih. Ini mantap nih. Silahkan mau ikutan JSMR ya. SSIA. SSIA sudah expire, kita jangan ikutan dulu ya. Kita tunggu bottom fishing atau penembusan 595 plus 1%. Hari Jumat dia one day trading. Yang sempat ikutan pasti cut loss ya. Tapi memang harus ikutan cut loss. Kalau turun lagi kan bahaya. Nanti kita tunggu bottom fishing atau penembusan 595 plus 1% lagi. Penembusan ulang ya, baru kita bisa ikutan ya. Silahkan nih untuk SSIA dipantau. BBKP belum ya. Oh BBKP udah. Belum. Nah ini ada bottom fishing dengan 2 kelompok baru beli, nggak usah pikir panjang, langsung ikutan. Mudah-mudahan membuat 284 plus 1% ditembus ke atas ya. Silakan nih BBKP ikutan Pak Pito ya. Berikutnya GMFI, ini juga kayaknya bakal keren nih. Silakan nih dipantau penembusan 131%, langsung ikutan ya. Langsung ikutan dan itu akan menghasilkan demand power yang luar biasa besar, tapi kita harus tunggu, jangan mendahului ya. Ini bakal cakep banget nih pendakiannya nih. Nggak ada lawan di atas, memang sudah tinggi tapi big player beli banyak kalau memang ini ditembus ya 103-nya. Silahkan. Tapi jangan gede-gede karena value transaksi hanya 6 miliar rupiah per hari. Jadi jangan sampai gampang beli susah jual.
Oke, itu untuk GMFI dari Pak Lukman WSKT. WSKT tinggal tunggu bottom fishing ya, karena sudah expire semua. Jadi jangan ikutan dulu kecuali 88. Oh, nggak ada ya. Ini lagi di atas, ini belum ada resistance baru, jadi kita betul hanya tunggu bottom fishing saja ya. Oke, jangan mendahului. Dari Pak Kusumo, IMAS. One day trading hari Jumat, jadi harusnya nggak ada posisi lagi kita. Yang kita tunggu sekarang bottom fishing atau penembusan 965 plus 1% ya. Dan itu ini saham patut ditunggu karena trading niche 17% nih, jadi bisa gede profitnya. Oke, itu untuk IMAS. Weton. Ini ada hot bandar. Kita berharap dikasih murah supaya kita bisa beli murah ya. Silakan ya. Kalau ada bottom fishing kayak gini makin mantap nih. Tapi kalau takut nggak dapat barang ya beli setengah. Nanti kalau bottom fishing beli setengah lagi ya. Jadi bisa lebih puas nanti kita dapat harga murah. Silakan nih Weton. Hot bandar. Medco. Medco udah tinggal 1 hari lagi kayaknya. Jadi kita tunggu saja bottom fishing atau tunggu 440 plus 1% ditembus ke atas ya. Tradingnya cukup bagus sehingga patut untuk ditunggu ini Medco. Dari Bu Sevi, Doit tinggal tunggu bottom fishing atau penebusan 278 plus 1%. Dan ini patut ditunggu ya, karena 15% tradingnya cukup bagus. Silahkan ditunggu Doitnya. MNCM juga menunggu bottom fishing atau penembusan 930 plus 1% ya. Silahkan dipantau aja. Ini patut dipantau ya. Demand powernya cukup banyak ya. Sebelumnya ini ada perang bandar. Nah, kita takut kalau ikutannya, tapi nanti Senin sudah bebas dari perang bandarnya. Jadi tinggal tunggu kalau ada signal MMR naik, itu sudah ada perang bandar. Silahkan diikutan aja. Oke, berikutnya MAPI. Tinggal 1 hari lagi, jadi kita hanya tunggu penembusan 800 plus 1% baru kita ikutan. Dan kalau itu terjadi akan langgeng ya, dan kelihatannya memang itu lagi ditunggu sih. Pendakian akan langgeng nih karena demand powernya gede banget. Ada nggak selling pressure di atas? Ya, kelihatannya tidak ada. Ini patut nih diikutin nih MAPI, silahkan. Berikutnya IMJS. IMJS ini naiknya cukup tinggi, 2 kelompok big player confirm ya. Masih ada 4 hari lagi. Berharap ada bottom fishing. Jadi boleh pakai strategi beli langsung setengah, lalu setengahnya lagi tunggu bottom fishing ya. Dan ini patut kita tradingkan karena 19%. Tradingnya cukup besar, tapi sayangnya kurang liquid ya, hanya 3 miliar per hari. Kalau mau ikutan, dikit-dikit aja lotnya, jangan gede-gede. Dari Bu Eli, BBRI belum ya, masa tadi belum ada yang tanya. Oh udah. Zinc. Nah, zinc ini kelihatannya yang belum ya. Ya benar, zinc belum. Kita bahas zinc. Zinc 1 kelompok big player. Oke, silakan langsung ikutan. Kalau dikasih murah lebih bagus lagi, kita bisa dapat murah. Pakai strategi beli setengah dan beli lagi pada waktu bottom fishing setengah lagi boleh. Silakan. Tradingnya pas-pasan ya, 12% ya. Silakan nih ikutin zinc. Oke, berikutnya ISAT belum ya, tadi baru Telkom yang ditanya. Bottom fishing hari Kamis, jual berarti hari Senin ya. Jual hari Senin, dan kita nanti Senin di 2220 ada resistance baru. Nah, itu berarti kita bisa ikutan kalau itu ditembus ya, plus 1% ya. Silakan nih yang bottom fishing dipantau. Kalau ternyata 2220 plus 1% ditembus, itu bisa langsung di hold aja isatnya. Dari Pak Arifin, MDKA.
MDKA, oh jangan dulu ya. Tunggu penembusan 1900 plus 1% baru boleh ikutannya. Silahkan ditunggu aja. Astra. Astra. Ada bottom fishing terakhir hari Kamis, berarti hari Senin sudah harus jualan ya. Tapi ini ada masih di area support. Kalau mau ikutan lagi ya buy on weakness buy support, berarti bisa dijual di hari Selasa ya. Silakan nih Astra. Kecuali kalau memang turun ya confirm harus lari ya. Confirm di penutupan besoknya harus lari tanpa bisa ditawar-tawar. Oke. Itu Astra dari Pak Bima DILD. Dilt. Hot bandar. Beli setengah besok, lalu setengah lagi kalau bottom fishing. Itu sih biasa saya begitu supaya supaya bisa dapat barang setengah harga agak mahal, setengah dapat murah kalau dikasih bottom fishingnya. Silakan nih ikutin Dilt ya. Hot bandar. SSIA sudah, Demas nih belum nih. Demas yang belum. Bottom fishing durasi trading berarti hari Selasa jualan ya. Yang ini yang bottom fishing hari Jumat, dan ini pasti akan lumayan profitnya karena 15% nih ininya. Trading days-nya. Dan kalau 250 plus 1% ditembus ya jangan jual hari Selasa, di hold. Hold sampai 5 hari. Kalau tidak ada MMR naik baru jualan. Oke. Silakan nih. Selama 5 hari tadi maksudnya ya, kalau sudah tembus 250 plus 1%. Best sudah. Wood yang belum nih. Wood. Would you like to Wood ya, ada bottom fishing, silakan nih. Jualnya masih ya 3 hari lagi kan, ini kan baru 2 hari, umur MMR 5 hari, jual nanti hari ketiga ya, bukan di hari kedua. Dan ini kelihatannya akan menghasilkan MMR naik nih. Kelihatannya nih karena demand power besar, dia udah deket ya. Silakan ikutan nih Wood nih. Cukup bagus, trennya stabil ya. Dari Pak Rizal PNBS. PNBS, aduh jangan dulu nih. Resistance big player masih jauh ya. Cari saham lain aja Pak. Coba kita cek bull. Waduh, jangan ikutan Pak, ntar kan dibully sama bull nih. Bandarnya bull. Jangan dulu ya, tunggu sampai oh dia sudah dekat ya, boleh dipantau sih 320 plus 1% ya. Kalau ditembus ke atas MMR akan naik, saya nggak tahu yang menaik yang mana. Dan kalau yang naik yang ini, yang tadinya dia jualan terus dia balik badan, nah itu biasanya kalau ada bandar balik badan, pendakian akan kenceng gitu dalam sehari 2 hari. Jadi dipantau aja nih untuk bull ya. Oke. 70, cukup liquid juga 72 miliar per hari. Habis sayang yang di WhatsApp Ada masih. di mana? Di Pak grup Ardep, di grup Zoom ya? di grup Zoom ada Bu Erni, Pegas sudah kan tadi, Oh ya. Ken belum ya. Oke. Sido udah, WSBP udah. Coba dari Ken Pak. Friend udah, WSKT udah, Pegas udah, BPT kali belum ya? masih. Dan itu ada dari Pak Ardep tadi. BPT. BPT kita tunggu nih 171% ditembus baru boleh ikutannya, tapi kelihatannya agak berat sih. Jadi ditunggu saja dulu. Oke. Lalu dari Pak Ardep, Akra dengan INDF. INDF. Udah kayak tadi INDF yang. Iya. Belum ya, belum. Belum nih. Kita lagi tunggu bottom fishing nih Indofood nih. Tapi bottom fishing jarang muncul ya di sini ya. Ya berarti kita tunggu support di 7150, mendekati itu baru kita beli dengan durasi trading 2 hari. Tapi sayang sekali hanya 8%, jadi profitnya mungkin nggak memuaskan ya. Kita tunggu saja kalau mau lebih langgeng ya. 7425 plus 1% ditembus ke atas baru kita ikutan. Silahkan dipantau nih INDF. Siapa lagi nih yang Akra Akra? dari Pak Ardep.
Wah, ini balik badan nih, silahkan nih, nggak usah pikir panjang lagi, ikutan. Em, Masih ada waktu 5 hari ya. Oh, ini nggak balik badan yang ini ya, jadi hitungannya perang bandar. Sayang sekali, makanya dia naiknya tertahan ya. Jadi ya agak spekulasi kalau kita mau ikutan ya, kecuali kalau sudah lewat 1, 2, 3 hari lagi, tidak ada yang jualan lagi, baru lewat perang bandar, itu akan lebih aman ya. Silakan nih, boleh agak spekulasi kalau mau ikutan. Oke, apalagi ya yang? Tidak ada lagi. Tadi ada pertanyaan kepada saya dan Pak Angelo Hmm. dari Pak Heri Susanto. Mohon advice dari Eyang dan Pak Angelo untuk investasi Antam dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Nah, saya ingin menjawab bahwa dalam 3 bulan itu saya kira bukan investasi lah. Investasi itu agak lebih panjang dari itu. Tapi momentum trading atau momentum investing. Nah, kalau menurut saya ikuti aja teknikalnya. Lalu saya mungkin agak buka istilahnya mendahului apa presentasi saya nanti hari apa. Saya share screen dulu ya. Oke yang. Ini bentar. Hmm, sebentar kok nggak bisa. Saya share screen saya. Kelihatan ya? Ya, kelihatan yang. Saya mengatakan kalau alangkah baiknya, kalau investasi itu harga sedang berada di sekitar mana? Ya di sekitar sini. Jangan harganya sudah di sekitar sini. Karena ini technically sudah over value. Kalau kita lihat ini, sebentar, jangan ini. Saya ini presentasi saya tuh hari Selasa. Kecenderungan harga saham kan naik terus ya, jangka panjang. Ini dalam perjalanannya adalah dia ini fair value, harga intrinsic value. Kalau di bawah ini dia under value, technically under value. Saya akan memberikan pelajaran bagaimana caranya melakukan investasi tanpa melihat analisa fundamental. Ya. Dengan analisa teknikal saja, kita bisa melakukan investasi. Tapi bagaimana? Ya ketika harga-harganya technically under value. Biasanya ini di bawah MA50. Ini kita asumsikan MA50. Tentunya tidak begini. Ya begini ya. Kalau di daerah di atas ini namanya technically overvalue. Kalau saya lihat Antam itu sudah di daerah sini. Jadi sudah banyak sekarang ini untuk investasi saham-saham tidak memberikan margin of safety yang bagus, ya. Jadi untuk investasi nampaknya saham-saham tidak memberikan margin of safety yang bagus. Jadi saham-saham sudah ada harganya di atas ini semua, termasuk BRI, semua bank itu. Sekarang ini sudah tidak ada lagi yang under value. Kita mengatakan sebaiknya 2-3 minggu yang lalu lah, 4 minggu, 1 bulan yang lalu masuk investasi.
Nah, sekarang ini yang harus diikuti adalah AMTA. Karena kalau investasi, dia sudah over value. Bukan over value, tapi margin of safety-nya sudah sangat rendah sekali. Kalau margin of safety-nya sudah sangat rendah sekali, apa artinya? Ya, kemungkinan upside potensialnya kecil. Nah, sekarang kita lihat saja nanti tadi apa, kita ikuti saja. Kalau untuk investor, apa yang dipresentasikan, apa yang dilihat tadi oleh Elliott Wave, mungkin itu juga bisa kita pakai, bahwa Elliott Wave dalam waktu yang akan datang, tadi kalau kita lihat memberikan kira-kira upside potensial 30%. Tapi kalau 30% kan kira-kira sampai primary itu, ya, bukan dalam jangka 3 bulan. Jadi saya kok pertanyaan investasi untuk 3 bulan, saya cenderungnya ikuti aja weekly chart ya kalau mau 3 bulan, buy and sell signalnya kita ikuti. Nah, Warren Buffett mengatakan, when others are fearful, jika yang lain ketakutan itu daerah sini. This is the value. It may present a good value buying opportunity. Bahwa bisa mempresentasikan ya buying opportunity, kemungkinan untuk menjual. Di sini adalah daerah greedy. Di sini maaf, di sini untuk membeli, di sini adalah daerah greedy. Kalau yang lain itu sudah greedy, alangkah baiknya kita memikirkan untuk menjual. Karena pertama, dia sudah premium harganya, over value, dan tidak memiliki margin of safety. Ini saya khawatir kita tidak ada kesempatan untuk lihat hari Selasa nanti. Ya. Oleh karena itu saya lihatkan. Ini yang akan saya berikan nanti hari Selasa di International Forum Technical Analysis yang diselenggarakan oleh TISMI Bursa Efek Indonesia yang bersama-sama dengan AATI, di mana kembali Pak Angelo, Pak Arya, saya, Pak Almati akan memberikan presentasinya. Seperti halnya kita memberikan presentasi. Saya memberikan presentasi mengenai investasi, bahwa technical analysis bisa memberikan indikasi sebagai leading indicator terhadap saham-saham yang under value. Saya kira itu Pak jawaban saya Pak Adi. Terima kasih. Tadi Elliott Wave mengukur sampai berapa? Tergantung time frame-nya, Pak. Itu tadi ada pertanyaan Eyang. Apa Elliott Wave yang tadi Eyang presentasi bisa mengukur sampai berapa IHSG kalau koreksi? Ya, koreksinya adalah sebentar. Koreksinya lihat di exit. Di daerah exit ya. Koreksi ke 5428.
Tapi selanjutnya bisa saja dia koreksi ke 4820. Tapi ini kan stop loss untuk istilahnya investor. Ini koreksinya. Koreksi itu ya exit kita. Koreksi juga bisa dicari pakai Fibonacci. Koreksi bisa dicari pakai Fibonacci. Untuk jangka pendek. Bentar saya cari. IHSG koreksi kita cari pakai pelajarannya siapa nih? Koreksi pertama ke sini. Kalau ini tebus, koreksi kedua segini. Kalau ditembus juga, koreksi 3 sampai di sini. Begitu. Koreksi-koreksinya. Koreksi bisa dicari oleh Fibonacci. Yaitu garis support. Kalau dia sampai kembali turun ke bawah. Siapa yang mengikuti pelajaran Fibonacci dari Ibu Linda, hal ini diajarkan oleh Ibu Linda. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lagi, sudah jam 8.54. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya atas perhatiannya. Tidak ada acara foto-fotoan ya Pak Angelo ya. Ya, biasa di awal bulan aja yang. Ya, selamat malam. Di sini saya lihat juga ada Ceril. Selamat malam Ceril. Sampai ketemu. Jangan lupa nanti pada hari Rabu jam 19.30 ada Introduction to Astronauts oleh Captain Gemma Guryardi. Mulai 19.30 selama 2 jam. Dia merupakan salah satu trader kelas dunia. Ya, kalau saya sudah mengatakan dia kelas dunia, untungnya sudah miliaran, puluhan miliar, bukan miliar lagi. Dan dia juga mempresentasikan account-nya, baik di emas, baik di saham maupun di forex. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih teman-teman Terima Bapak kasih Ibu. yang Pak Angelo, terima kasih. Sama-sama Pak Ratman. Pak Rika, Terima Pak kasih, Adi. Terima kasih Pak Angelo. Terima Pak Terima kasih Adi. Eyang. Terima kasih Pak Angelo. Sama-sama Pak Adi. Pak Angelo. Sama-sama Pak Terima Beno. kasih. Selamat malam. Sama-sama Pak Robi. Terima kasih Pak Angelo. Sama-sama Pak Ranto. Pak Terima kasih Sugiarto. Eyang. Pak Pak Angelo. Pinggala, makasih juga. Oke, kita tutup aja ya. Ya, Yang. Makasih, Yang. Jam 9. Ya, dah.